Perkenalkan, nama saya Apriana Umbundapa dengan NIM 2119040. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi turunan, yaitu tentang fungsi implisit, diferensial, dan hampiran. Yang pertama itu fungsi implisit. Fungsi implisit itu adalah fungsi yang memuat lebih dari satu variabel. Jadi di sini bukan hanya ada satu, tapi ada lebih dari satu, misalkan 2, 3, sampai seterusnya, yang berjenis variabel bebas dan variabel yang terikat yang berada dalam satu ruas. Jadi ini hanya berada dalam satu ruas yang sama, sedemikian sehingga tidak bisa dipisahkan pada ruas yang berbeda. Nah, dalam fungsi implisit ada aturannya, yaitu dy per dx sama dengan dy per du lalu du per dx. Untuk fungsi implisit ada satu contoh di sini, yaitu soalnya y sama dengan u pangkat 2 dan u sama dengan x pangkat 4. Di sini dalam pembahasannya seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa fungsi implisit itu mempunyai aturan, yaitu dy per dx sama dengan dy per du lalu du per dx. Nah, jadi jawaban dari y sama dengan u pangkat 2 dan u sama dengan x pangkat 4 adalah 2u dalam kurung x 4 lalu x pangkat 3 sama dengan 2 dalam kurung x pangkat 4 lalu 4x pangkat 3. Setelah itu seperti dalam perkataan saya tadi, di sini saya akan membahas 3 materi, yaitu yang pertama itu fungsi implisit, yang kedua adalah diferensial. Nah, diferensial adalah salah satu cabang kalkulus dalam matematika yang mempelajari bagaimana nilai suatu fungsi berubah menurut perubahan input nilainya. Jadi nilainya itu terpengaruh dari inputannya. Lalu topik utama dalam pembelajaran kalkulus diferensial adalah turunan. Nah, turunan dari suatu fungsi pada titik tertentu menjelaskan sifat-sifat fungsi yang mendekati nilai input. Untuk rumus dari turunan atau diferensial di sini adalah f aksen x dalam kurung x sama dengan an x pangkat n kurang 1. Keterangannya, fx itu merupakan fungsi dengan variabel x, lalu f aksen x itu merupakan turunan dari fx. Contoh soal, di sini ada 2 contoh soal ya. Kita bahas dulu yang pertama. Yang pertama itu soalnya f aksen x sama dengan 2x. Di sini kita bahas f aksen x sama dengan 2 dikali 1 x pangkat 1 kurang 1 sama dengan 2x pangkat 0 sama dengan 2. Nah, cara sehingga mendapatkan nilai 2 adalah pertama 2 dikali 1 dulu. 2 kali 1 sama dengan 2, lalu pangkat 1 dikurang 1 sama dengan 0, dipindahkan menjadi 2x pangkat 0. Tapi hasilnya kenapa bisa 2? Karena 2x pangkat 0 tidak usah ditaruh lagi, jadi hanya angka 2 saja. Nah, untuk soal nomor 2 adalah gx sama dengan min 4x pangkat 3. Di sini kita bahas ya, g aksen x sama dengan min 4 dikali 3, lalu x dikurang x di pangkat 3 dikurang 1 sama dengan min 12 dikali 2, karena min 4 dikali 3 itu sama dengan min 12, sedangkan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi hasilnya adalah min 12 pangkat 2. Yang terakhir adalah hampiran. Di sini ada satu contoh soal, yaitu hitunglah hampiran dari akar 4,6. Nilai x-nya adalah 4. Karena 4 lebih dekat dengan 4,6. 4 lebih kecil dari 4,6 lebih kecil dari 9. Dan 4 sama dengan 2 di pangkat 2.
2 pangkat 2 sama dengan 4, jadi ini merupakan kuadrat sempurna. Di sini ada delta X sama dengan Z dikurang X sama dengan 4,6 dikurang 4 sama dengan 0,6. Di sini cara hitungnya sederhana, 4,6 dikurang 4, kita langsung kurang saja, 4 kurang 4, 0, lalu kita turunkan 6 jadinya 0,6. Lalu dy sama dengan 1 per 2 x akar 2 dx sama dengan 1 per 2 akar 4, 0,6. Di sini x tadi diubah menjadi 4, lalu dx nya diubah menjadi 0,6, nilai dari ini, yang ini. Nah, 0,6 per 4 sama dengan 0,15. Lalu akar 4,6 sama dengan akar 4 ditambah 0,5 sama dengan 2 ditambah 0,5, dan hasilnya adalah 2,15. Jadi di sini hampiran dari 4,6 itu adalah 2,15. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.